Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi 6 tentang perencanaan proses jasa dan perancangan sistem kerja. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama, saya sendiri, Andres Fikri Askaronu. Yang kedua, saya Vidya Nisa. Yang ketiga, saya Vira Fikriah. Dan saya Ika Amalia Azka. Saya Muhammad Rizky Firdaus. langsung aja kita masuk ke materinya ya. Perencanaan proses dibagi menjadi 4. Ada seleksi proses, ada aliran garis, ada aliran intermittent, dan aliran proyek ya. Baik. Proses adalah serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis produksi dan peralatan yang digunakan, dan ada 3 tipe aliran garis, produksi massa, dalam kurung produk dalam jumlah besar, dan produksi terus menerus, waktu produksi yang relatif lama. Yang kedua ada aliran garis. Pola aliran garis biasanya efisien tetapi juga tidak fleksibel. Efisiensi ini diakibatkan oleh substitusi proses operasi, padat karya dengan proses padat modal, dan standarisasi pengerjaan tugas-tugas rutin, contohnya produksi mie instan dan surat kabar. Yang ketiga ada aliran intermittent, yaitu aliran yang mempunyai ciri produksi dalam kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok barang yang sejenis pada interval-interval waktu yang terputus. Pola aliran intermittent sangat fleksibel dalam perubahan volume atau produk karena operasinya menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Contoh, produksi furniture dan kerajinan lainnya. Yang ketiga, aliran proyek digunakan untuk memproduksi produk-produk khusus atau unik. Biasanya setiap unit produk dibuat sebagai suatu barang tunggal. Contohnya pesawat, kapal, kereta api, jembatan, dan gedung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk materi berikutnya. Nama saya Vidya Nisa dan saya di sini akan menjelaskan klasifikasi proses produksi berdasarkan tipe langganan. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu proses produksi untuk pesanan, sedangkan yang kedua itu proses produksi untuk persediaan. Jadi kalau yang proses produksi untuk pesanan itu pada dasarnya itu memproduksi barang-barang dan jasa-jasa atas dasar permintaan atau pesanan sesuai dengan kayak pelanggannya tersebut. Jadi kegiatan pemrosesannya itu menyesuaikan dengan spesifikasi dari pesanan pelanggannya. Kayak per individu itu beda, jadi tergantung orangnya yang memesannya. Dan di sini tuh faktor terpentingnya adalah waktu penyelesaian. Sebelum pesanan dilakukan harus dilakukan kesepakatan waktu penyelesaiannya terlebih dahulu. Yang kedua itu proses produksi untuk persediaan. Dia itu kayak melakukan kegiatan produksi untuk mengisi persediaan yang ada agar permintaan langganan dipenuhi dengan produk-produk standar dari persediaan untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti dan merencanakan kebutuhan kapasitasnya. Faktor terpentingnya itu adalah tindakan penggunaan aktiva produksi, persediaan dan kapasitas, dan pelayanan langganan yang mencakup perputaran persediaan, pemanfaatan kapasitas, penggunaan kerja lembur, dan persentase permintaan dapat dipenuhi dari persediaan. Selanjutnya, keputusan seleksi proses. Dalam keputusan seleksi proses, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, faktor apa saja yang berkaitan. Yang kedua, pemilihan alternatif. Dan yang ketiga, strategi produk. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi proses yaitu kebutuhan modal, kondisi pasar, tenaga kerja, bahan mentah, teknologi, dan keterampilan manajemen. Mengapa semua ini berkaitan? Ketika seorang manajer berencana untuk memproduksi suatu barang, pasti berkaitan dengan modal. Tidak mungkin seorang manajer tidak menganalisis berapa banyak modalnya dan berapa banyak
unit yang akan tercapai. Selanjutnya kondisi pasar. Kondisi pasar ini berkaitan dengan apa saja minat dari masyarakat saat ini, apa saja yang sedang trendy saat ini, atau bisa jadi ada kelangkaan bahan baku atau kelangkaan produksi dari bahan-bahan yang kita punya. Tenaga kerja ini berkaitan karena ketika seorang manajer merencanakan untuk memproduksi suatu barang, maka butuh tenaga kerja yang banyak, kompeten, dan juga bisa jadi membutuhkan tenaga lepas karena banyaknya perencanaan produksi. Kemudian bahan mentah, ini berkaitan juga dengan kondisi pasar, apakah ada ketersediaan bahan mentah di pasaran atau tidak. Teknologi itu selalu berkaitan dengan kegiatan perusahaan karena dengan teknologi akan mempermudah pekerjaan perusahaan. Contohnya seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan juga yang terakhir keterampilan manajemen. Menurut saya, keterampilan manajemen ini adalah hal yang paling penting karena apabila manajemennya handal, maka membantu kelancaran perusahaan dalam bisnisnya. Selanjutnya yaitu pemilihan alternatif proses. Keputusan seleksi proses bersangkutan dengan kapasitas peralatan dan proses alternatif untuk memproduksi tingkat keluaran tertentu. Selanjutnya yaitu strategi proses produk. Dalam strategi proses produk, manajer operasi menemukan cara produksi yang terbaik. Itu tugasnya seorang manajer. Strategi proses atau transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya manajerial lain. Seorang manajer harus memiliki strategi proses produk supaya sumber daya perusahaan itu bisa diolah dengan baik dan menghasilkan output yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian akan saya lanjutkan fokus pada proses. 75% dari semua produksi global berdedikasi untuk membuat produk yang bervolume rendah, tetapi bervariasi tinggi, pada tempat yang disebutkan dengan job shop. Contoh perusahaannya, dalam sebuah pabrik, proses ada mungkin berupa departemen yang menangani pengasan, kemudian penghalusan, dan pengecatan. Dalam sebuah kantor, biasanya berupa penagihan utang, penjualan, dan pembayaran. Dalam sebuah restoran, proses tersebut mungkin berupa bar, terus membuat roti. Untuk fokus berulang berada di antara strategi yang terfokus pada produk dan proses. Prosesnya berulang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada di dalam proses kontinu. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Ya, selanjutnya ada proses fokus pada produk. Proses fokus pada produk ini adalah proses yang memiliki volume yang tinggi dan variasi yang rendah. Proses ini disebut juga dengan proses yang kontinu sebab mempunyai lintasan produksi yang sangat panjang dan juga sifatnya yang kontinu. Proses yang kontinu dapat dilihat pada produk seperti kaca, kertas, lembaran timah, bohlam lampu, bir, dan juga baut. Selanjutnya ada proses fokus mass customization. Mass customization ini digunakan oleh para manajer operasi untuk memproduksi jasa dan barang pilihan. Mass customization ini bukan hanya tentang variasi produk saja, tetapi bagaimana secara ekonomis mengetahui dengan apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Mass customization ini merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan juga murah. Itu saja video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami segenap kelompok 1 mengucapkan terima kasih.